stood still like a dream so perfect, yet it feels so real. Your smile's the sunrise lighting up my way, and in your arms I wish to forever stay. Every heartbeat whispers your name, like a melody I can't explain. You're the reason stars shine bright, the moonlight dancing in my night. Selamat datang di SMP Teladan Kupang. Perkenalkan, nama saya Johannes Fremonius Allen Lewo, SPD. Saya ditugaskan oleh Yayasan Teladan menjadi Kepala Sekolah SMP Teladan Kupang pada tahun pelajaran 2025-2026. Berikut adalah video praktik baik saya dengan judul Inovasi Kepala Sekolah dengan Prinsip Teladan atau transformatif, eksklusif, leadership, adaptif, digitalisasi, akademis, dan networking pada sekolah menengah pertama SMP Teladan Kupang. Selamat menyaksikan. SMP Teladan Kupang berdiri pada tahun 1979 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Teladan Kupang. Selama bertahun-tahun, sekolah ini berperan dalam mencerdaskan generasi muda di kota Kupang. Namun, karena kekurangan siswa, guru, sarana prasarana, dan citra sekolah yang semakin hari semakin menurun, pada tahun 2023, SMP Teladan Kupang resmi berhenti beroperasi. Pada tahun 2025, saya ditugaskan oleh Yayasan Pendidikan Teladan Kupang sebagai Kepala Sekolah di unit SMP Teladan Kupang. Saya merekrut guru dan menjaring anak-anak putus sekolah, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi, anak-anak yang gagal dari segi akademik di sekolah sebelumnya, bahkan korban bully, untuk menjadi siswa di SMP Teladan Kupang pada tahun pelajaran 2025-2026. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada awal tahun pelajaran ini adalah para guru yang sebagian besar masih minim pengalaman dan belum memahami sepenuhnya implementasi kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap sekolah yang masih negatif, jumlah siswa yang sangat sedikit, keterbatasan anggaran, dan guru yang tidak menerima honor karena sekolah tidak memungut biaya alias sekolah gratis. Meskipun demikian, saya berkomitmen untuk membenahi SMP Teladan Kupang dengan mengimplementasikan prinsip teladan, yakni transformatif, eksklusif, leadership, adaptif, digitalisasi, akademis, dan networking. Pada prinsip transformatif, saya mulai dengan merevisi visi dan misi sekolah agar lebih menekankan pada nilai humanis dan relevan dengan kebutuhan siswa kami. Selain itu, saya menyusun kurikulum satuan pendidikan berbasis personal yang berfokus pada potensi dan karakter. Dengan kehadiran Pak Allen, SMP Teladan dihidupkan kembali, dilakukan pembaharuan akta notaris karena dalam perjalanan akta notarisnya belum terurus dengan baik, sehingga dengan kehadiran Pak Kepala Sekolah yang baru, Pak Allen Lewo, ada pembaharuan akta notaris, kemudian adanya SK dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada juga izin operasional yang sudah kedaluarsa, sehingga Pak Allen kembali mengurus surat izin operasional dan sekarang dalam proses diterbitkan kembali izin operasionalnya. Prinsip kedua adalah eksklusif, di mana saya menekankan pendekatan satu rombel satu siswa di SMP Teladan Kupang agar mereka mendapat bimbingan intensif dan personal. Guru menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa. Saya menekankan penguatan literasi dan numerasi harian, serta bimbingan konseling rutin bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar dan pernah putus sekolah. Di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah, kami anak-anak yang dulu dianggap tak punya harapan diberi kesempatan kedua di sini. Kami tidak hanya belajar mempelajari sekolah, tapi juga belajar tentang arti hidup, semangat, dan harga diri. Prinsip yang ketiga adalah leadership,
di mana saya melatih guru secara intensif setiap hari setelah jam pulang sekolah untuk mempelajari strategi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dan media interaktif, penerapan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pak Allen adalah sosok kepala sekolah yang sangat profesional dalam menjalankan tugasnya. Beliau bukan hanya sekedar pimpinan kami, tetapi juga mentor, motivator, dan inspirator bagi kami. Bekerja bersama dengan beliau adalah sebuah anugerah dalam dunia kerja di SMP Teladan Kupang. Beliau sangat menguasai kurikulum merdeka, pembelajaran mendalam, dan asesmen yang berbasis taksonomi Solo. Prinsip keempat adalah adaptif, di mana saya menyesuaikan arah kebijakan, metode pembelajaran, dan pengelolaan sekolah sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta dinamika regulasi pendidikan yang terus berubah. Sejak Pak Allen ditugaskan menjadi kepala sekolah di unit SMP Teladan Kupang, kami merasakan adanya perubahan yang sangat signifikan. Dari yang sebelumnya, sekolah kami memiliki citra buruk dari masyarakat karena tidak memiliki siswa. Namun sekarang citra buruk itu pelan-pelan ditepis dan hilang secara perlahan. Sekolah kami sudah memiliki sejumlah siswa, meskipun tidak banyak, tetapi kami sangat bersyukur dengan kehadiran Pak Allen ini membawa banyak perubahan bagi sekolah teladan, khususnya unit SMP Teladan Kupang. Prinsip kelima adalah digitalisasi, di mana pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi utama dalam peningkatan efektivitas pembelajaran dan administrasi sekolah. Guru dan siswa secara rutin menggunakan absensi digital, aplikasi pembelajaran dan penilaian, serta media interaktif seperti PowerPoint dan Canva, serta kuisis dan live worksheet sebagai media asesmen formatif dan sumatif. Di tengah keterbatasan kemampuan guru dalam teknologi dan strategi pembelajaran, Bapak Allen hadir sebagai mentor yang visioner. Melalui program mentoring intensif setiap jam pulang sekolah, Bapak Allen membentuk kami menjadi guru yang tangguh dalam menguasai IT, media interaktif, dan administrasi pembelajaran secara profesional. Di tangan beliau, tantangan menjadi ruang inovasi dan keterbatasan berubah menjadi kekuatan sekolah. Prinsip keenam adalah akademis, di mana pembelajaran berbasis proyek dipadukan dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti klub seni, klub bahasa, klub MIPA, dan klub olahraga untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan hidup, dan tanggung jawab sosial siswa. Prinsip ketujuh dan yang terakhir adalah networking, di mana difokuskan pada kemitraan yang kuat untuk mendukung keberlanjutan SMP Teladan Kupang, baik RT, RW, kelurahan, kecamatan, lembaga-lembaga sosial, instansi daerah, rumah ibadah, dan sekolah lainnya untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Teruntuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Bapak Dr. Andus Dumuliai Jami, MSI, dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bapak Octavianus Naitbo, SPD, MSI, untuk berkenan mengabulkan permohonan kami dan memberikan izin operasional untuk SMP Teladan Kupang dapat beroperasi kembali. Saya sangat optimis serta yakin dan percaya bahwa dengan izin operasional ini dapat membantu kami di SMP Teladan Kupang untuk mengimplementasikan prinsip teladan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga SMP Teladan Kupang dapat menjadi salah satu sekolah yang dapat diteladani di Kota Kupang. Terima kasih telah menyaksikan video praktik baik saya ini. Tuhan memberkati. Oke anak-anak, lanjut sekolahnya di mana?